menyemarakkan Milad Muhammadiyah ke-108, Siratmu Group mempersembahkan dialog spesial. Kali ini mengangkat tema Geliat Pendidikan Muhammadiyah menyiapkan pembelajaran tatap muka di era kehidupan baru pandemi COVID-19 bersama SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Siratmu TV. Ketemu lagi bersama saya Nur Muhammad kali ini di talkshow spesial Milad 108 Muhammadiyah dengan tema menengok geliat pendidikan Muhammadiyah di era kehidupan baru. Sudah ada bersama kita narasumber dari SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara. Ada Bapak Haji Sudarwanto selaku Kepala SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Narasumber kita yang kedua ada Us Puguh Handriasto atau yang lebih akrab disapa Us Halim. Assalamualaikum Us. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat-sehat juga ini ya kelihatannya. Sehat. Syukur alhamdulillah, meskipun di tengah pandemi tapi semangat dari SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara dalam melakukan tugas dakwah di bidang pendidikan ini sangat luar biasa. Dan untuk mengupas lebih dalam tentang bagaimana geliat dari sivitas SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara dalam mewujudkan kualitas pembelajaran, nanti akan kita hadirkan di talkshow kali ini. Nah, untuk pemirsa Siratmu TV yang ingin berkomentar atau menanyakan hal-hal terkait dengan pembelajaran di SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara, Anda bisa kirimkan melalui WA di nomor yang sudah saya hadirkan di layar bawah ini. Nanti juga bisa sampaikan di kolom komentar yang ada di channel YouTube Siratmu. Kita ke Pak Haji Sudarwanto selaku Kepala Sekolah. Kali ini meskipun pandemi masih belum bisa teratasi di negeri kita termasuk di Kabupaten Klaten, namun demikian untuk Kabupaten Klaten sendiri sepertinya peningkatan istilahnya upaya untuk menekan angka pertambahan pasien positif COVID di Klaten ini sudah hampir berhasil. Nah, ini ada kaitannya juga dengan sekolah mulai persiapan untuk pembelajaran tatap muka di tatanan kehidupan baru. Nah, mungkin Pak Haji Sudarwanto bisa jelaskan kesiapan dari SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara dalam proses pembelajaran tatap muka di tatanan kehidupan baru nanti seperti apa? Ya, terima kasih Mas Nur dan juga pemirsa Siratmu TV yang pada kesempatan ini tentu dengan apa yang disampaikan di muka terkait dengan tatanan kehidupan baru yang sampai detik ini sudah bulan ke-7 ya, kurang lebih dari 2016 bulan Maret. Tentu itu berdampak pada bidang pendidikan terutama dalam proses pembelajaran, sehingga sangat terasa sekali memang harus melakukan sebuah inovasi, sebuah kreativitas untuk keberhasilan dalam bidang pendidikan terutama dalam proses pembelajaran. Kalau istilah sekarang namanya PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, tentu di SMP kita ini, di SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara juga mensikapi hal ini sesuai dengan ketentuan dari Satgas Covid Kabupaten, agar nanti kita juga bisa melaksanakan, mengimplementasikan di tingkat satuan pendidikan. Satu diantaranya adalah kita menyiapkan atau membentuk Satgas Covid. Jadi kita juga membentuk itu yang bertugas memang menyiapkan segala sesuatunya terkait dengan protokol kesehatan di internal SMP kita. Jadi kita buat Satgas Covid yang merancang, memprogram berbagai kegiatan. Di antaranya memang menyiapkan terkait dengan APD. Jadi mulai dari membuat masker, kemudian facial, yang itu nanti kita berikan kepada seluruh santri, seluruh siswa, kepada orang tua juga, kepada
para ustadz saja. Jadi karena juga dalam rangka mengantisipasi itu, selain juga menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, dengan mencuci tangan, penyediaan fasilitas itu kita lengkapi, termasuk pengkondisian ketika menerima tamu bagaimana. Itu antisipasi kami, sehingga kemudian harapan kita juga aktivitas penerimaan tamu siapapun yang hadir tetap menggunakan protokol kesehatan, sehingga tidak terjadi yang tidak kita inginkan. Ya, dari pihak orang tua sendiri sudah ada komunikasi untuk persiapan simulasi misalnya pembelajaran tatap muka selama ini. Alhamdulillah kita sempat melakukan sosialisasi kepada orang tua, dan itu kita hadirkan per kelas. Jadi kita hadirkan per kelas di sekolahan, kita sampaikan, kita tanyakan, sekaligus kita berikan surat pernyataan. Jadi menandatangani surat pernyataan jika nanti ada tatap muka dan itu bermaterai. Sehingga kemudian kita sudah ada komitmen sebagaimana petunjuk dari Dinas Pendidikan dan juga Satgas Covid Kabupaten. Artinya orang tua mayoritas menyetujui. Alhamdulillah sebanyak kurang lebih 80% itu menyetujui diadakan tatap muka karena dengan persyaratan yang sudah kita tetapkan bersama. Karena memang lamanya anak di rumah itu juga banyak persoalan, sehingga kemudian perlu ada kesiapan jika memang diizinkan oleh Dinas Pendidikan atau Ketua Satgas Kabupaten untuk proses tatap muka. Sebagai proses simulasi pembelajaran tatap muka berprotokol kesehatan, infonya saat ini beberapa siswa sudah mulai dihidupkan sekaligus sebagai sarana uji coba. Yeah. Evaluasinya seperti apa, Pak? Ketaatan para siswa dan tenaga pendidik di sini dalam hal penerapan protokol kesehatan ini. Untuk uji cobanya kita menerapkan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang satu ekstra itu hanya berjumlah sekitar 10-an orang. Jadi kita menggunakan batasan peserta ekstra hanya sekitar 10-an orang, dan itu dipandu oleh satu orang pembimbing atau guru ekstra. Dan kemudian polanya adalah tetap di ruangan menggunakan jaga jarak, lalu kemudian protapnya tetap kita laksanakan, mulai dari datang pengukuran suhu, kemudian mencuci tangan, tetap kita siapkan hand sanitizer, sampai kemudian nanti begitu pulang diharapkan juga cuci tangan lagi, terus masuk rumah juga cuci tangan lagi. Artinya nanti jika ada lampu hijau sekolah Muhammadiyah di Klaten boleh menerapkan pembelajaran tatap muka, dari semuanya sudah siap sepertinya Pak ya? Insya Allah kita sudah menyiapkan diri. Ya. Pemirsa, demikian kesiapan dari SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara untuk menghadapi pembelajaran tatap muka di tatanan kehidupan baru pandemi COVID-19. Seperti apa visi dan misi sekolah termasuk komitmen dari pihak SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara dalam mewujudkan pembelajaran sekaligus meluluskan lulusan yang berkualitas, berkarakter. Nanti kita akan lanjutkan perbincangannya setelah beberapa informasi berikut ini. Tetaplah bersama kami. Menyemarakkan Milad Muhammadiyah ke-108, Siratmu Group mempersembahkan dialog spesial. Kali ini mengangkat tema Geliat Pendidikan Muhammadiyah menyiapkan pembelajaran tatap muka di era kehidupan baru pandemi COVID-19 bersama SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara. Nama saya Dava Arya Pangestu, kelas 9A. Saya Dava Arya, saya kelas 8B. Ya, karena salah satunya ada program tahfidz, murojaah, hafalan hadis, hafalan doa, lebih membuat kita hafal terjaga. Ya, karena di sini tuh teman-temannya ramah, lingkungannya bagus, guru-gurunya juga ramah, menjelaskan juga saya paham. Sekarang juz 30 sudah selesai, kelas 9 sudah selesai. Sekarang target juz 1. Saya pernah ikut lomba tilawah, tingkat kecamatan saya juara 2.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيهم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. Menyemarakkan Milad Muhammadiyah ke-108, Siratmu Group mempersembahkan dialog spesial. Kali ini mengangkat tema Geliat Pendidikan Muhammadiyah menyiapkan pembelajaran tatap muka di era kehidupan baru pandemi COVID-19 bersama SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara. Baik pemirsa, kembali di talkshow spesial Milad Muhammadiyah 108. Kali ini kita masih mengangkat tema Geliat Pendidikan Muhammadiyah di masa pandemi COVID-19, menyiapkan proses pembelajaran tatap muka di era kehidupan baru. Kita masih bersama dua narasumber dari SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara, yaitu Bapak Haji Sudarwanto selaku Kepala Sekolah di SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara. Ada Uskuku Handriasto atau Us Halim, yang ini Wakil Kepala Sekolah Ciri Khusus di SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara. Bagi Anda yang ingin berkomentar tentang tayangan ini, silahkan Anda bisa cantumkan di kolom komentar di tayangan kami Siratmu TV, atau Anda bisa mengirimkan pesan melalui 085728348100. Kita kembali ke Pak Haji Sudarwanto terkait dengan visi misi di SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara ini. Kira-kira visi misi dari sekolah ini seperti apa, Pak? Jadi hadirnya SMP Muhammadiyah di Klaten Utara ini kita labeli plus ya. Kemudian kita berikan nama untuk branding sekolah kita adalah SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara. Iya. Nah, tentu kami punya visi, kami punya misi
hadirnya SMP di era sekarang ini. Iya. Paling tidak kita mengharapkan atau visi kita adalah terbentuknya insan beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berprestasi dan juga berwawasan global. Nah, itu kita ramu dalam satu redaksi yang sederhana. Visi misi kita adalah sekolah Islami berwawasan global. Sekolah Islami berwawasan global. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Subhanallah, luar biasa. Nah, misinya apa Pak dengan visi seperti itu? Ya tentunya kita berharap tertanamnya nilai-nilai agama atau syariat Islam pada para peserta didik kita, para santri. Jadi kemudian pengamalan pengamalan ibadah yang menjadi satu habit, kebiasaan yang sudah tidak perlu disuruh-suruh. Kemudian tertanamnya karakter, akhlak pada diri anak itu dengan sebuah habit, kebiasaan yang kita terapkan di lingkungan sekolah, terbawa di lingkungan keluarga dan masyarakat. Itu secara umum kita fokus kepada bagaimana Islami itu sendiri tertanam pada diri anak-anak, termasuk juga para warga sekolah di MPU sekarang ini. Ya. Visi dan misi di SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara sungguh luar biasa pemirsa. Artinya lulusan dari sini tentu sudah memiliki kecerdasan, karakter dan berwawasan global gitu Pak ya. Nah, permasalahannya yang saat ini tengah dilakukan untuk mewujudkan visi misi seperti itu yang dilakukan oleh pihak sekolah, mungkin menata dari sisi manajemen SDM, program-program yang bisa menguatkan visi misi itu. Mungkin bisa disampaikan Pak, bagaimana upaya dari pihak SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara ini dalam mewujudkan visi misi tersebut agar pemirsa bisa tahu, jadi pertimbangan, oh ternyata sekolah di sini hasilnya akan berkualitas. Tentu untuk menuju kepada sebuah visi itu sendiri harus disiapkan berbagai hal, di antaranya adalah SDM. Ya. Jadi SDM kita siapkan semaksimal mungkin yang punya kompetensi sesuai dengan sebuah harapan atau visi yang kita canangkan. Dari sisi program keislaman nanti akan dijelaskan detail oleh Ustadz Halim selaku Wakil Ciri Khusus. Jadi taruhlah kita memilih mengambil SDM yang berbasis pesantren. Jadi karena Ustadz Halim ini juga dari pesantren, dari Mahat Abu Bakar Solo, sudah hafal 30 juz. Kemudian Ustadz Taufik itu juga dari Nguruki, Ustadz Iis itu dari Gontor. Sehingga visi kita ini ya betul-betul ditunjang dengan SDM yang kompeten, yang memang punya basic keislaman yang kuat. Nah, tentu seperti apa membangun visi ini, maka detailnya silakan nanti Ustaz Halim bisa menjelaskan tentang program yang dilaksanakan di MPU Selara ini dalam rangka menuju kepada visi misi sekolah itu sendiri. Silakan Ustaz Halim. Jadi tadi kaitannya dengan plus ya. Jadi plus yang dimaksud di sekolah ini seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ada tamu yang saya hormati dan juga kepala sekolah, semoga Allah memberkahi. Di sini saya selaku Wakil Keislaman khusus di SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara ini atau MPU Selara yang semoga Allah ridhoi selalu. Amin. Pada kali ini sedikit saya sampaikan tentang ciri khas atau mungkin keistimewaan M+ ini. Yang pertama adalah untuk program ciri khusus sendiri itu adalah program tahfidzul Quran. Namun yang perlu kita garisbawahi adalah bahwa di sini ini mengupayakan atau membantu anak kita, santri kita mampu menghafal Al-Quran minimal 3 juz kan? Atau lebih sesuai dengan kemampuan anak didik sendiri. Artinya kita berusaha untuk memberikan sistem yang paling nyaman buat santri sehingga mereka bisa menghafal dengan nyaman pun juga targetnya tetap tercapai seperti itu. Di sini yang paling
tinggi, alumni paling tinggi hafalannya adalah di angka 15 juz, 16 sudah ada. Nah, kemudian minimal 3 juz tadi kita upayakan yang sistem yang paling nyaman buat anak didik kita. Jadi gini Bapak Ibu semuanya dan juga Ustaz ada Mas Nur ya. Di sini untuk kelas 7 sendiri hariannya itu menghafal minimal 2 baris. 2 baris per hari. Per hari 2 baris. Per hari. Untuk kelas 8 atau kelas 2 SMP itu 3 baris, kelas 9-nya atau kelas 3 SMP itu 4 baris. Hitungan kita nanti minimal mereka selama 3 tahun di sini mampu menghafal dengan nyaman dan selama 3 tahun lagi minimal 3 juz tercapai atau lebih dengan kemampuan anak didik kita di sini. Sistemnya mereka setoran atau gimana, Us? Atau di sini mereka itu nanti setiap hari Senin sampai Rabu mereka setoran hafalan baru atau ziyadah. Kemudian di hari Kamisnya mereka mengulang dari apa yang telah dicapai hafalannya dari Senin sampai hari Rabu. Berarti misalnya per hari 2 baris, berarti Senin, Selasa, Rabu berarti 6 ya? 6 baris. 6 itu nanti ya. dimurojaahkan di hari Kamis Kamisnya. Ya. Ya. Gitu. Tahfidz seperti itu. Kemudian selain tahfidz, kita juga membantu anak-anak kita atau santri kita agar mampu menyampaikan kebenaran dengan cara yang nyaman buat masyarakat. Kita masukkan dalam dengan nama yaitu adalah dai muda. Makanya nanti semua ilmu yang mereka dapat di sekolah ini mampu mereka sampaikan di luar secara bertahap dan dengan metode yang nyaman buat masyarakat. Selama ini penyampaiannya lewat medsos atau lewat apa? Berbagai cara kita tempuh. Yang pertama, kalau sebelum daring ini, sebelum masa COVID-19 ini kan, mereka sehari itu minimal 2 kali dai muda. Ba'da zuhur dan juga ba'da asar. Seperti itu. Nah, kemudian nanti setiap mid semester atau mungkin semesteran juga kita adakan ujian dai muda. Harapannya menguji sejauh mana mereka mampu menyampaikan yang hak tadi sesuai dengan gaya mereka masing-masing, sehingga mampu menyampaikan dengan nyaman dan juga hasilnya pun juga terlihat di masyarakat seperti itu. Yang hidup dalam Ramadan. Iya. Nanti harapannya kan mereka mampu menjadi dai di masjid-masjid mereka. Ketika bulan Ramadan utamanya seperti itu, mereka mampu menjadi dai yang secara bertahap semakin meningkat kemampuan dalam berdakwah seperti itu. Nah, selain itu juga kita ada program agar anak itu terbiasa untuk menjalankan sholat wajib 5 waktu di masjid. Nah, seperti itu. Kita di sini ini kan kita upayakan mereka sholat wajib berjamaah di masjid baik zuhur dan asar. Pun demikian tidak ketinggalan sholat sunnah juga kita tekankan bahwa itu adalah merupakan ibadah tambahan yang fadilahnya luar biasa. Ini termasuk habit ya, habit keseharian gitu ya. Di sini kita sampaikan di sini. Nah, selain itu juga ada materi tafhimul Quran. Itu adalah bagaimana santri termotivasi untuk beramal soleh ketika telah memahami isi dari isi dari Al-Quran sendiri yang mereka hafalkan. Jadi santri kita berusaha pahamkan dari apa surat yang telah mereka hafalkan, kita sampaikan meliputi arti per kata, kemudian asbabun nuzulnya dan juga hikmah yang bisa kita pilih dari surat tadi, sehingga mereka bisa semakin semangat istiqomah untuk bisa menjalankan ilmu Islam ini, pun juga semangat untuk menyampaikan apa yang bisa mereka ambil dari hikmahnya itu kepada masyarakat. Dan sebenarnya lagi yang kita sampaikan di sini. Jadi pada intinya sekolah ini yang bersuara ini mengajak pada peserta didik melalui binaan yang telah kita jalankan di sini agar mereka itu cinta pada Islam.
cinta pada Allah Subhanahu wa taala dengan metode sistem yang paling nyaman buat usia-usia mereka tingkat SMP seperti ini. Sehingga harapannya mereka mampu mengembangkan kemampuannya dengan maksimal, tidak ada kata paksa buat mereka, sehingga mereka bisa nyaman untuk mencari ilmu pun semangat untuk menyampaikan apa yang telah mereka peroleh di luar SMP. Kalau dilihat dari sisi usianya, misalnya kelas 7, kelas 8, kelas 9 dengan target 2 dari sesuai, itu sudah sesuai dengan mungkin targetnya gitu ya. Misalnya kemampuan IQ dan sebagainya dari siswa itu sudah sesuai ya target seperti itu. Insya Allah berdasarkan pengalaman kita sendiri juga di lapangan, kemudian banyak berbagai kitab yang telah membahas hal itu, bahwa usia emas itu adalah usia 20 tahun ke bawah. Itu insya Allah dengan cara membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar, dengan sebanyak 20 kali minimal, itu insya Allah akan membuat mereka itu mudah menghafal Al-Quran. 20 kali membaca dengan bacaan yang benar, insya Allah memori otak mereka itu akan mampu menerima rangsangan dari apa yang mereka baca tadi. Sehingga mereka dengan itu cukup membaca saja, fokus membaca 20 kali, maka akan insya Allah mudah untuk menghafal Al-Quran tadi. Sehingga harapan kita untuk membuat anak-anak kita itu mampu menghafal dengan nyaman akan kita peroleh di situ nanti. Jadi mereka tidak langsung menghafalnya, tapi mereka membaca dulu 20 kali, baru mereka nanti akan merasakan mudahnya menghafal dengan sistem yang telah kita terapkan di sini. Baik, bisa untuk mengetahui apa yang tadi sudah digambarkan oleh Ustaz Halim terkait hal ini, berikut ada cuplikan tayangan tentang kegiatan yang pembelajaran yang dilaksanakan di SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara kaitannya dengan program khusus. Berikut tayangan. Menyemarakkan Milad Muhammadiyah ke-108, Siratmu Group mempersembahkan dialog spesial. Kali ini mengangkat tema Geliat Pendidikan Muhammadiyah menyiapkan pembelajaran tatap muka di era kehidupan baru pandemi COVID-19 bersama SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara. Manfaat yang sangat bagus sekali. Baik, mari kita ulangi lagi, kita baca bersama-sama. Karena kursi target adalah baca minimal berulang-ulang sejumlah sekian kali. Menyemarakkan Milad Muhammadiyah ke-108, Siratmu Group mempersembahkan dialog spesial. Kali ini mengangkat tema Geliat Pendidikan Muhammadiyah menyiapkan pembelajaran tatap muka di era kehidupan baru pandemi COVID-19 bersama SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara.
Kebetulan saya kan insya Allah mau ada niat pindah ke sini Klaten, Desa Puro. Ya saya ingin mendapatkan anak saya pendidikan agama yang lebih baik kayak gini. Dan saya memilih Muhammadiyah dari family, dari saudara. Harapan saya semoga lebih baik lagi untuk pendidikannya, untuk agamanya lebih ditingkatkan. Sudah mantap. Menyemarakkan Milad Muhammadiyah ke-108, Siratmu Group mempersembahkan dialog spesial. Kali ini mengangkat tema Geliat Pendidikan Muhammadiyah menyiapkan pembelajaran tatap muka di era kehidupan baru pandemi COVID-19 bersama SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara. Baik, kembali di Talkshow spesial Milad Muhammadiyah 108. Kali ini masih mengupas tentang geliat pendidikan di Muhammadiyah di masa pandemi COVID-19, menyiapkan program tatap muka di era kehidupan baru. Pak Darwanto, kalau kita melihat apa yang tadi sudah disampaikan diri khusus ini sungguh luar biasa. Artinya siswa atau santri yang lulus di sini ini tidak hanya cerdas dari sisi intelektualnya, tapi dari sisi akhlaknya juga, ya artinya sudah dibiasakan kebiasaan baik, ibadah, generasi Qur'aninya dan sebagainya, pengabdian kepada masyarakat gitu. Nah, yang jadi persoalan selama ini, kalau SDM tadi sudah disampaikan, artinya SDM-nya benar-benar berkualitas gitu ya. Dari sisi infrastruktur mungkin untuk mewujudkan hal itu, selama ini seperti apa Pak? Infrastruktur, fasilitas infrastruktur yang disediakan oleh para santri untuk mewujudkan visi tersebut. Ya. Oke, terima kasih. Jadi begini, sekolah kita adalah sekolah full day ala pesantren. Jadi kenapa disebut sekolah full day ala pesantren? Yang plusnya tadi adalah kita menggabungkan 3 kurikulum. Kurikulum dinas, kurikulum persyarikatan Muhammadiyah, dan kurikulum pesantren. Sehingga ada sekitar 20-an mata pelajaran yang kita hadirkan untuk anak-anak mendapatkan bekal yang terbaik dari perspektif agama maupun akademis secara umum. Itu yang kita ramu dalam satu kurikulum M+ Para yang disebut dengan plus tadi. Kalau yang secara dinas sudah jelas itu standar dengan 8 standar nasional. Persyarikatan ada 6 bidang atau 6 mapel. Kemudian pesantren tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Dalim. Selain ini saya tambahkan juga hafalan hadis dan doa. Jadi target kita di full day ini itu ada 3 target Pak. Target di bidang agama, di bidang akademik dan non akademik. Nah, untuk di bidang agama, anak-anak laki-laki perempuan diharapkan mampu untuk menjadi imam sholat wajib. Kemudian mampu menjadi dai muda tadi. Kemudian mampu menghafal Al-Quran 3 juz minimal dalam 3 tahun, 100 hadis dan 100 doa dalam 3 tahun. Ini agar apa ya, anak ini memiliki kekuatan dalam agama yang ketika nanti dia sudah lulus ke sini, dari sini insya Allah sudah bisa dimanfaatkan atau bermanfaat untuk umat, untuk masyarakat. Pengalaman ada beberapa anak yang sudah mampu menjadi imam sholat di masjid, menjadi semacam imam pengganti lah. Kemudian muadzin, bahkan kultum di mimbar masjid itu sudah mampu. Nah, infrastruktur yang menunjang untuk itu semuanya, selain memang di target bidang agama, di bidang akademik kita juga tidak mengabaikan pentingnya secara intelektual. Itu kita asah dengan mapel-mapel kedinasan. Di setiap hari Ahad, hari Sabtu ada setiap minggu itu pembekalan untuk mata pelajaran nasional. Nah, di bidang akademik bagaimana kita memberikan ruang pada anak meraih prestasinya, sehingga kemudian kita buka ruang minat bakatnya sesuai dengan kemampuannya, kita buka sekitar 12 macam ekstra. Sehingga entah olahraga, entah seninya dan sebagainya. Alhamdulillah banyak prestasi yang kita punya. Infrastruktur yang kita siapkan selain memang tempat yang
yang memadai, yang nyaman untuk pembelajaran. Karena ada tadi, kalau untuk target yang agama, setiap hari menggunakan media ketika menjelang dan sesudah ba'da sholat zuhur dan asar, itu ada murajaahnya, ada dai mudanya, ada zikirnya. Nah, kemudian juga pengajian akad pagi, media untuk infrastruktur bagi tercapainya target agama tadi, sehingga kita tampilkan anak-anak murotalnya di akad pagi, kultumnya atau dai mudanya di akad pagi. Nah, kemudian untuk infrastruktur yang di bidang akademik, kita siapkan selain juga tim yang punya basic ilmuwan yang berbasis mental bimbel, ada yang di Klaten ternama itu kita punya beberapa orang yang mengampu itu. Kemudian kita siapkan infrastrukturnya di ruangan yang terbaik. Nah, kemudian untuk non akademik juga kita bermitra dengan KONI, dengan IPSI dan dengan yang lainnya, sehingga bahwa kita ingin sukses itu juga tidak bisa mandiri, harus bermitra dengan yang lain. Termasuk untuk agama kita bermitra dengan MBS dan Mahat Aridho. Nah, ini itu yang full day yang kita laksanakan selama kurang lebih sekitar 6 tahun ini. Jadi dari si sarana prasarana juga sudah begitu Pak ya? Insya Allah. Nah, sekarang kita tambah infrastrukturnya di laboratorium multimedia yang di dalamnya ada studio M+ TV. Yang ini akan menjadi ruang yang bagaimana mengoptimalkan anak-anak itu, para santri bisa berelaborasi dalam peran dakwah di media sosial. Karena sekarang kan tuntutannya kan itu, sehingga kemudian kita mencoba menghadirkan itu kepada publik agar ini menjadi satu improvisasi kreativitas dari kita semuanya, Puslara dan para santri. Ya, artinya di perkembangan yang semakin global ini, Puslara juga sudah bersiap-siap ini kayak target ke depan gitu. Jadi kalau tadi berwawasan global, mungkin termasuk juga infrastrukturnya yang disiapkan, bagaimana nanti membuat siswa atau santri ini bisa memanfaatkan teknologi atau media yang ada. Nah, mungkin target ke depan dari Puslara ini sehingga lebih banyak mendapatkan perhatian dari masyarakat, karena saat ini juga perkembangannya semakin luar biasa. Kalau tadi kita juga sempat melihat tayangan dari para wali santri calon siswa baru 2021 ya. Nah, kira-kira obsesi ke depan ini kaitannya dengan target dari SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara ini apa Pak, dengan perkembangan yang semakin global ini? Obsesi kita menyiapkan diri dengan berbagai macam kemampuan yang kita miliki, dengan beberapa keterbatasan yang kita miliki, tetapi kita fokus pada peluang dan harapan. Sehingga kita tidak fokus pada kekurangan dan kelemahan kita. Sehingga apa yang kita miliki kita optimalkan, kelebihan kita optimalkan. Karena kita mulai tahun 2021-2022 mencanangkan selain program full day, itu targetnya 2 kelas. 2 kelas itu putra dan putri, satu kelasnya itu kita isi 25. Pun yang kedua kita bermitra bekerjasama dengan Mahat Aridho untuk membuka program boarding school. Ya. Di mana boarding school ini akan menjadi tempat untuk penempaan pengkaderan ulama di tahap awal. Ya, mulai dari target 15 juz, kemudian hafalan doa yang dilevelkan menjadi 200 hadis, kemudian tafhim sampai pada pemahaman tafsirnya, lalu kemudian juga aktif berbahasa Arab, sehingga kemudian nanti mampu bisa membaca kitab di tahap awal. Itu nanti ruang yang akan kita garap di boarding. Tentu itu dari sisi bagaimana target kita di tahun 2021-2022. Alhamdulillah yang minat sampai hari ini sudah di angka 20. Jadi minat untuk bergabung ke Puslara dari berbagai
SDMI ini sudah menyatakan besok saya akan ke M+, besok akan ke itu sudah di angka 20-an calon santrinya. Selain memang kita punya target infrastruktur dalam bentuk sarkas. Ini karena kita masih lagi dalam tahap pengembangan, maka kita ingin targetkan ruang-ruang itu standar dan juga ber-AC. Jadi untuk kenyamanan di dalam pembelajaran, dalam pengelolaan anak itu kita siapkan ruang itu ya ber-AC, sehingga ustadz-ustadzanya juga nyaman, santrinya juga nyaman. Kemudian juga target untuk pengembangan dari ini semuanya dibutuhkan pengembangan SDM. Tentu kami melaksanakan program-program peningkatan kapasitas SDM. Setiap tahunnya kita lakukan 2 kali. Setiap akhir semester itu selalu kita adakan workshop atau pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM. Ya, kita melibatkan perguruan tinggi, melibatkan dinas, melibatkan pengawas, melibatkan yayasan, sehingga insya Allah termasuk kita hadirkan sekolah-sekolah SMP yang bermutu, entah itu dari Solo, dari Gunung Pringjuk, Magelang, dari Sukoharjo dan sebagainya. Untuk penguatan kapasitas SDM-nya begitu ya. Selama ini kendalanya apa Pak untuk mewujudkan visi misi dari SMP Muhammadiyah Klaten Utara? Mungkin secara umum nanti disampaikan oleh Pak Darwanto, dan secara keislamannya nanti saling mengapa kendala-kendala yang masih dihadapi di suasana seperti ini. Ya, tentunya pertama memang kita menghadapi sebuah kendala keterbatasan dari sarkas tadi, karena kita memang berangkat dari sebuah perintisan ya. Jadi keterbatasan itu kita alami betul, sehingga harus sana sini bagaimana istilahnya memanfaatkan sesuatu yang ada menjadi sesuatu yang luar biasa. Tetapi itu tidak menyurutkan kami untuk kemudian berhenti untuk bergerak dan bergerak. Selain memang kita keterbatasan kemarin di awal itu ya SDM kita belum totalitas. Artinya masih ada kategori guru yang sudah full day, semi full day, kemudian guru terbang. Nah, tentu ini membutuhkan sebuah manajemen pengelolaan SDM yang luar biasa, karena belum standby di sini semuanya. Sehingga membutuhkan satu strategi tersendiri. Itu secara umum ini. Kalau dari sisi keislaman sendiri, mungkin karakter siswanya itu gimana? Ya kadang mengajak mereka untuk berdisiplin dan sebagainya. Kalau usahanya seperti apa nih? Terus kalau dari santri sendiri, kita sih selalu bersama dengan islah yang lainnya Bapak. Yang pertama untuk tahfidz misalkan, itu masih terkendala mungkin kurangnya motivasi buat mereka. Artinya semangatnya kadang-kadang kan namanya anak itu kan naik turun gitu. Artinya alhamdulillah sini kan ustadz-ustadznya berusaha untuk semampu mungkin, sesering mungkin untuk tidak jenuh dalam memberikan motivasi buat mereka. Artinya secara bertahap berkala pun ketika sebelum mulai menghafal itu kan kita memberikan motivasi singkat buat mereka, pengalaman kita menghafal, kemudian bisa juga dengan keutamaan menghafal Al-Quran dan sebagainya kita sampaikan agar mereka itu yang pertama terjaga semangat belajarnya untuk menghafal Al-Quran tadi, kemudian lebih semangat lagi adalah menghafal Al-Quran, karena untuk menghafal Al-Quran itu kan dibutuhkan kesabaran dan keistiqomahan tadi. Makanya kita perlu memberikan sebuah motivasi yang ringan namun istiqomah selalu kita berikan pada santri kita. Jadi saya ulang lagi bahwa tantangan kita buat santri itu adalah mengistiqomahkan atau mungkin menstabilkan semangat mereka yang selalu terjaga ketika belajar ataupun menghafal Al-Quran tadi. Pemirsa, seperti yang disampaikan terkait dengan
kendala dimanapun untuk meraih sebuah kesuksesan pasti terdapat banyak kendala, dan mungkin kali ini yang dihadapi oleh SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara juga tentu sama, dan dari pihak sekolah pun juga terus berkomitmen bagaimana bisa mewujudkan hal itu. Mungkin ada tambahan Pak? Ya, tentu barangkali sebagai closing ya, pada sesi siang hari ini atau yang berbahagia ini, tentu apa yang sudah menjadi satu visi misi sekolah kita ini butuh sebuah perjuangan. Jadi perjuangan yang tiada henti. Nah, kami selalu juga menyemangati teman-teman dari apa namanya SDM kita ya, untuk agar senantiasa istiqomah dalam menjalankan dakwah melalui bidang pendidikan yang memang niatannya mardhotillah. Ini adalah perjuangan untuk umat, untuk Islam, sehingga jangan pernah patah semangat di dalam membangun ini. Nah, harapan kita sebuah partisipasi masyarakat di dalam bersinergi dengan sekolah kita. Apakah nanti supporting dalam bentuk kemitraan? Maka mari kita orang tua dari SDMI yang sudah memiliki kelas 6, silahkan nanti bisa hadir di sekolah untuk menanyakan berbagai macam programnya. Jika memang itu tertarik, minat, maka kami sangat senang untuk bisa bermitra, bekerjasama dengan orang tua untuk menjadi anak yang soleh, menjadi aset orang tua dan aset bangsa, sehingga kemudian istilahnya triangle ya, tiga komponen penting. Orang tua sebagai yang mewakafkan atau mensedekahkan jariahnya, gurunya yang memberikan ilmunya, dan produknya adalah anak tadi yang solehah, yang soleh, sehingga kemudian menjadi aset bersama. Ini saya kira jadi mudah-mudahan sekali lagi cita-cita kita wujudkan secara bersama-sama. Memang tidak mudah, jadi silahkan lihat di sekolah prestasi kita di bidang agama, di bidang akademik, di bidang non-akademik. Kalau pada tahun 2018-2019 kita sempat sampai di level nasional, level ASEAN, terutama di bidang olahraga, pencak panahan, pencak silat. Di bidang tilawah kita juga sudah sampai di tingkat kabupaten ya. Di bidang akademik kita juga pernah meraih beberapa prestasi di bidang sains. Oke, jadi apapun kendala yang dihadapi, tantangan yang dihadapi dari SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara, yang dilihat adalah harapan. Jadi kalau sudah melihat harapan untuk mewujudkan visi misi, tentunya ini menjadi penyemangat bagi keluarga besar SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara untuk mewujudkan visi misi tersebut, Pak ya. Insya Allah. Ya. Baik pemirsa, demikian sekelumit kualitas ataupun juga geliat pendidikan di SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara. Kita hadirkan spesial di talk show Milad ke-108 Muhammadiyah. Kami akan hadir untuk melihat geliat ekonomi di masa pandemi dari persyarikatan, masih di talk show spesial Milad 108 yang akan kami hadirkan hanya di channel Siratmu TV. Saya Muhammad Darwis bersama Bapak Sudarwanto, Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara. Terima kasih waktunya, Pak. Sama-sama. Kemudian ada Us Halim, ini sebagai Wakil Kepala Sekolah Ciri Khusus. Semoga menginspirasi, Pak ya, dan bisa menjadikan santri ini keluar dari SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara selain pinter juga berakhlak mulia, generasi Qur'ani, harapan orang tua. Begitu Pak ya. Terima kasih pemirsa atas kebersamaannya. Kita akhiri talk show spesial ini. Saya Nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyemarakkan Milad Muhammadiyah ke-108, Siratmu Group mempersembahkan dialog spesial. Kali ini mengangkat tema geliat pendidikan Muhammadiyah menyiapkan pembelajaran tatap muka di era kehidupan baru pandemi COVID-19 bersama SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara.